dikonsumsi ada keracunan kan malah lebih berbahaya ya Iya, iya, gitu. betul. Makanya di BPOM itu ini Pak Yasin ada slogan itu cek klik. Nah, cek klik itu kliknya itu dari cek kemasannya, cek labelnya, L-nya tuh ya. I-nya cek eh, cek klik izin edarnya, ada izinnya apa enggak. Terus K terakhir itu kliknya itu kedaluarsa. Oh, kadaluarsa. Makanya untuk produk pangan itu sebelum dibeli, ya ingat-ingat itu cek kliknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, Waalaikumsalam. halo teman-teman semua. Oke, jadi sekarang nih saya sudah bersama dengan Pak Rian. Bapak Rian ya? Ya, Rian. Bapak Rian Rian. ya. Mungkin Bapak bisa ini sedikit lah, maksudnya introduction. Oh, baik. Selamat malam, salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat Waalaikumsalam. selalu untuk Waalaikumsalam. kita semua. Terima kasih ini Pak Yasin mengundang saya. Perkenalkan saya Rianto, apoteker, Kepala Badan POM Perwakilan Sorong Raya. Jadi dari kota Sorong sampai dengan Tambrau, termasuk Maibra, termasuk Sorong Selatan, termasuk Kabupaten Sorong. Untuk BPOM sendiri atau orang biasa panggilkan BPOM ya, Iya, siap. Badan POM atau BPOM itu tupoksinya ya menjaga keamanan obat dan makanan yang ada di wilayah kita, Sorong Raya. Bagaimana masyarakat tuh bisa mengkonsumsi makanan, obat itu secara aman. Aman maksudnya berkualitas, terjamin, dan bermanfaat, tidak berbahaya bagi tubuh gitu. Oh iya, siap, siap. Pak, ini tadi Bapak ada, Mm-mm. jadi Badan POM ini yang untuk di wilayahnya Bapak yang di Sorong ini. Jadi Bapak kayak semacam security-nya begitu Pak ya? Ya, kita yang mengawasi lah ya, Oh, yang mengawasi. mengawasi, yang jaga. Jadi kita ada program tuh tiap minggu, tiap bulan turun ke lapangan untuk ngecek di apotek-apotek, di toko-toko, apakah makanannya itu sudah yang dijual ya, pangan olahannya dijual tuh sudah sesuai belum dengan standar kita, ada izinnya tidak, Oh, kedaluarsanya, terus layak tidak, jangan-jangan ada kemasan rusak tuh kalau teman-teman bisa lihat kan ada kadang beli susu kaleng penyok-penyok itu kan nggak boleh. Terus susu ultra yang menggembung gitu kan itu hmm, sudah nggak layak minum, berarti di dalamnya udah banyak bakteri. berarti Sarden yang penyok. sampai Hmm, sedetail itu ya Pak? iya, makanya eh, barang kan dikemas dibikin di Jakarta, Surabaya atau di Makassar sana kan bagus bikinnya pabriknya. Iya Pak. Tapi karena distribusi lewat kontainer atau lewat kanvas yang tidak bagus, bisa aja penyimpanannya yang nggak baik, itu pangan-pangan bisa rusak di perjalanan. Nah, itu yang dipasang-pasang di retail itu di swalayan atau di toko, itu yang kita periksa untuk konsumen akhir agar tidak mendapatkan produk yang tidak layak. Itu kita bagian yang screening lah istilahnya. Ya, kita juga punya fungsi-fungsi selain pemeriksaan juga ada fungsi penindakan itu untuk sesuatu yang berbau kejahatan ya, misalnya ada oknum atau pelaku usaha yang memang sengaja menjual atau mengemas barang yang tidak layak makan misalnya. Banyak juga yang pura-pura tuh dihapus tuh ini misalnya Oh, ED-nya tanggal berapa dihapus itu ada juga kita temukan. dia punya Tapi expired. ya itu oknum sih ya. Oh, Mm-mm. yang expirednya begitu ya? Iya, Oh, apalagi ini ya ini kan menjelang Nataru, Natal dan Tahun Baru nih bahasa kita nih. Jadi kita dengan pemerintah daerah ya, kita kan vertikal dari pusat. Ya, kita berkoordinasi dengan yang daerah, tim Pak Wali Kota, Pak Asisten 2. Kemarin juga udah turun tuh ke gudang-gudang. Ya, di sana kita juga masih menemukan yang kedaluarsa sama yang menjelang itu belum dipisahkan. Jadi takutnya nanti bisa ini keangkut sampai ke Sorong Selatan, sampai ke Maibrat. Kasihan nanti yang di sana iya, iya. dapatnya yang barang-barang nggak bagus. Keraja Ampat mungkin bisa jadi. Karena di Sorong kan kota pintu masuknya lah tuh istilahnya pintu masuk ya. Iya betul Pak Yasin. Oh, jadi Makanya di Sorong ini yang memang harus kayak harus diperiksa ketat ya supaya dia tidak menyebar sampai ke yang kayak tadi Bapak bilang kira Raja Ampat, Maibrat. Itu agak ya
bahaya sebenarnya juga itu. Apalagi kalau yang kayak tadi oknum-oknum yang ya dalam arti yang dong manfaatkan situasi ini yang bahaya sekali nih. Oh, Betul, ini betul, Pak. jadi Pak, maksudnya kalau kan Bapak kan hanya untuk wilayahnya kayak misalnya sampai di toko-toko besar aja atau ke toko-toko kecil juga, Pak? Semua, Oh, semua. Jadi semua. kita juga, iya, sampai toko kios pun juga Hmm. itu kita data, terus kita juga datang. Malah kadang di kios-kios yang jauh ya, kita pernah tuh ke daerah Maibrat itu, kiosnya jauh sekali dari Maibrat itu masuk ke dalam itu malah banyak yang expired di situ belum dipisahkan. Ya mau nggak mau kita amankan, terus kita minta yang pemilik kiosnya itu yang musnahkan. Kita kan sebagai petugas ini yang memusnahkan harus pemiliknya, tapi kita saksikan, kita dokumentasikan juga. Ya takutnya barang-barang itu nanti dibeli anak-anak mungkin atau orang yang belum bisa baca terus dikonsumsi ada keracunan kan malah lebih berbahaya ya Iya, iya, gitu. betul. Makanya di Bepom itu ini Pak Yasin ada slogan itu cek klik. Nah, cek klik itu kliknya itu dari cek kemasannya, cek labelnya, L-nya tuh ya. I-nya cek eh, cek klik izin edarnya, ada izinnya apa enggak. Terus K terakhir itu kliknya itu kedaluarsa. Oh, kadaluarsa. Makanya untuk produk pangan itu sebelum dibeli, lihat ingat-ingat itu cek kliknya. Lihat Hmm, empat hal itu aja saja. siap, siap. Itu untuk barang-barang yang sudah memang sudah terdaftar, Pak ya. Iya, heeh. Tapi yang jadi masalah ini kalau yang yang di yang dibuat ini, Pak. Terus yang belum belum terdaftar itu bagaimana, Pak? Jadi mereka harus lapor lagi ke Bapak tuh. Iya, jadi ada ya, misalnya pelaku usaha nih, UMKM, Iya, ibu-ibu betul. rumah tangga, atau apa, bikin keripik keladi, keripik sukun, atau peyek, atau keripik pisang, ya, dikemas-kemas gitu kan, Iya, iya. dikemas-kemas, itu kalau ada mereknya, ada izin edarnya, itu bisa daftarkan di Dinas Kesehatan, itu boleh. Nanti Dinas Kesehatan akan mengecek itu tempat pembuatannya, apakah layak apa tidak, terutama dari segi higienis, kebersihannya itu. Kalau kebersihannya udah terpenuhi, itu biasanya dikasih izin oleh Dinas Kesehatan. Kalau yang saya sebutkan tadi. Nah itu kalau udah ada izin Dinas Kesehatan, namanya izin rumah tangga pangan, pangan industri rumah tangga, itu bisa dijual di swalayan juga. Oh, Apalagi sekarang kan Sorong udah ini loh Pak Yasin, Sorong tuh ada 30 lebih tuh Alfamart tuh saya lihat tuh. Langsung bareng-bareng oh, berdiri iya, iya, dari iya. kota sama kabupaten. Itu Alfamart tuh juga mensupport UMKM. Jadi kalau ada produk lokal yang asli Sorong atau Kabupaten Sorong itu boleh dipajang di situ, disupport juga gitu. Eh, Tapi kalau untuk produk-produk yang ini Pak Yasin sebentar, iya, iya, siap. yang resiko sedang atau resiko tinggi, seperti bikin bakso nih, Iya. bakso ikan, bakso sapi, bakso ayam, itu terus dibikin kemasan, terus dikasih nama merek apa, kedaluarsanya kapan, itu resikonya sedang karena bakso kan kemungkinan ada kontaminasi, itu izinnya harus dari Badan POM, harus dari kami. Jadi kami yang nanti memeriksa, mendampingi, menguji labnya dan macam-macam. Itu di kami. Nah, itu ada juga kemarin udah kita kasih izin beberapa pengusaha di Sorong. Salah satunya adalah bakso, abon ikan, terus apa lagi ya? Itu sih yang berproses kemarin, bakso sama abon ikan. Oh, jadi mereka yang kayak tadi yang kayak bakso, kayak kayak abon ikan itu berarti harus langsung ke Badan POM ya? Iya, terutama untuk bakso ya, abon ikan sebenarnya boleh dinas kesehatan, tapi kalau misalnya dia produksinya banyak, terus sudah punya rumah produksi sendiri, itu di Badan POM juga bisa. Tapi kalau bakso harus karena itu masuk resiko sedang di kami, maksudnya perlu perhatian khusus dari cara penanganan pembuatannya gitu. Oh, iya, siap, siap. Oh, jadi Karena kalau bakso, ada do punya level-level Hah? ya? Ada level-levelnya ya? Iya. Oh, Jadi ada makanan olahan itu cukup izinnya dinas kesehatan. Contohnya tadi kayak keripik ya, keripik sukun, ladi, pisang yang dikemas dikasih merek Yasin ABC lah itu izinnya dinas kesehatan boleh gitu. Tapi kalau udah mulai kayak bakso, kayak minuman pala misalnya ya, bikin minuman markisa ditaruh di botol
atau sari kedelai atau di botol dikasih merek YS, lah itu izinnya harus BPOM. Karena minuman makanan tadi itu resikonya sedang, jadi bisa jadi nanti kontaminasi dan sebagainya. Makanya proses pembuatannya kita awasi, kita dampingi, gitu. Eh, itu kalau urus-urus begitu biayanya berapa, Pak? Tidak bayar Pak Oh, Yasin, jadi gratis ya? ya setahu saya sih prosesnya itu gratis. Untuk satu jenis edar itu sekitar 400.000, itu pun juga dibayar ke pusat ya. Ada rekening namanya PNBP, Pendapatan Negara Bukan Pajak, jadi memang distorkan ke negara, kayak bayar SIM gitulah. Iya, iya. Ya, kalau ke petugas sendiri nggak ada, ke petugas Badan POM sendiri nggak ada. Jadi Oh, memang kita udah sediakan memang untuk beberapa pelaku usaha dan setahun. Jadi kalau misalnya ada yang berproses, ada yang mau bikin usaha itu mendapat izin, ini pakai dana kami untuk mendampingannya. Tapi untuk daftar ke pusatnya, store ke negara sekitar 400 sampai 500 satu merek. Itu untuk 5 tahun ya, oh, gitu. udah per 5 tahun gitu ya, Pak? Oh, oh jadi, Ah, ya maksudnya supaya pelaku-pelaku UKM-UKM yang kecil-kecil ini kan mereka juga bisa bukan hanya dalam lingkup ini, dan juga bisa kasih masuk nanti kayak misalnya di Alfamart gitu, Pak ya. iya, kalau udah ada izinnya BPOM terutama itu kita bantu, malah kita bantu masukin ke ini Saga, Mega, apa Jupiter ya, macam-macam di sini mall yang besar itu swalayan Hmm, iya. gitu. Dan mereka Sip. biasa terima kalau ada izinnya gitu. Kalau di Sorong nih Pak Yasin, sekalian cerita, Iya, ya. kita juga dampingi ini minyak lawang kalau tahu. Minyak Jadi lawang. dari itu kulit kayu lawang itu di daerah sini mana kabupaten sini Kabupaten Aimas. itu ada yang membikin. Jadi dia menerima kayu-kayu itu dari masyarakat, terus disuling keluar itunya minyaknya, terus disaring, sudah jernih terus dibotolkan gitu. Itu juga kita dampingi, udah dapat rekomendasi. Gitu, Pak. Oh, itu izinnya sudah keluar atau masih sementara proses? Izinnya kalau dari Lokapom sudah, tapi kan izin meluasnya kan dari Badan POM pusat itu lagi diproses yang ke pusatnya. Dari kitanya sudah. Jadi kalau misalnya pameran kemana ya nanti bawa rekom dari kita nggak apa-apa. Tapi kalau untuk menjual secara masif ke nasional dari pusat ini lagi proses juga. Itu Ya, minyak lawang bagus kok. Jadi pas kita oles tuh panasnya beda memang dibanding minyak gosok yang lain ya. Nah, kalau sudah ada surat-surat gitu tuh, kita kayak misalnya kayak tadi Bapak bilang pameran, itu juga kayak bisa meyakinkan untuk konsumen eh. oh iya, makanya dulu pas ada pameran ke mana gitu ya, entah dari daerah mana, bawa makanan tapi nggak ada izinnya lah itu pasti akan ditanyakan ini bagus tapi nggak bisa dimakan karena nggak ada izin. Nggak ada izin itu kan didapatkan setelah ada tahapan cross check. Jadi petugas memeriksa, ada hasil labnya, terus keamanannya, apakah ada mengandung bahan berbahaya nggak gitu. Kalau udah tertera logo BPOM di situ ya otomatis, maksudnya secara dari kami itu aman gitu. Pak, itu udah punya tahap-tahap apa aja, Pak? Untuk apa ini? Untuk maksudnya untuk pengurusan-pengurusan begitu, Pak. Kalau misalnya produksi pangan olahan ya, pangan olahan apapun itu, kalau ke BPOM eh, harus memiliki surat izin usaha. Itu biasanya diurus di PTSP. Itu di luar kami ya. Iya, iya. Nanti berproses di PTSP. Di PTSP juga sekarang cepat, ada one single submission. Itu memudahkan pelaku usaha juga, ada waktunya juga, jadi nggak perlu nunggu lama-lama. Itu bisa cepat. Itu untuk izinnya. Kalau dari kami sendiri sih, denah layout untuk tempat bangunannya kayak apa itu disonding ke kita. Jadi kalau misalnya memang benar-benar berniat, terus itu kita akan didampingi itu nanti kita akan bikin plan of action-nya dari A sampai keluar izin edar. Itu contohnya sudah banyak. Bahkan kemarin kayak ini Pak Yasin apa pelaku usaha yang cukup besar itu air minum dan kemasan. Tapi dia bikinnya galon ya. Kayak Tirmas, Dwimas, Senjakua itu kan izinnya dari kami, dari BPOM. Itu kalau misalnya mau usaha begitu juga kita dampingi dari
dari A sampai Z sampai selesai gitu. Oh, jadi nanti didampingi. Oh ya, berarti sebenarnya tidak tidak susah sih, cuma mereka Tidak. iya mereka maksudnya adalah kayak 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 saya juga Pak. Saya juga kan berpikir untuk urus-urus gitu kayaknya aduh ini nanti bagaimana ribet-ribet. Terlalu banyak pikirnya sampai nanti usaha su jalan baru aduh keteteran tuh surat izin tidak ada. Itu yang agak Hmm. ribet. Tidak sih Pak, kalau sekarang sih enggak ya. Sekarang terutama di kami di BPOM itu benar-benar mensupport pelaku usaha yang sungguh-sungguh ya. Sungguh-sungguh ingin membuat usaha pangan olahan ataupun juga obat tradisional atau kosmetik, apapun namanya yang berkaitan dengan BPOM itu kita dampingi. Bahkan kayak apa ya, kayak SOP-nya gitu ya, itu kita Iya, iya. bikinkan kalau nggak ada. Heeh. Oh, Misalnya nih pelaku usahanya keterbatasan karena hanya lulusan SMA atau apa, nggak tahu bikin flowchart atau alur ya, karena kan kadang di pusat diminta itu kita bantu kita bikinkan gitu. Yang penting pelaku usahanya harus ini apa konsisten dan semangat. iya, iya. Jangan panas-panas teh ayam. Iya betul. Masalahnya bukan di uang kok, kita petugas nggak ada yang dibayar itu. Nanti kalau ada bisa lapor ke saya langsung. Iya, siap, siap. Gampang itu, Pak. Iya, Pak. Maksudnya salah satunya itu, dong berpikirnya mungkin malas. Aduh, ini nanti harus bayar ini, bayar ini. Takutnya itu sih. Maksudnya untuk Oh yang ya. yang saya lihat-lihat. Pak, ini kalau untuk yang memang tidak tidak harus punya surat izin tuh ada tuh Pak. Maksudnya untuk yang makanan-makanan yang dia diproduksinya sampai harus dikasih habis dalam misalnya 1 minggu, berarti itu harus butuh-butuh surat izin lagi ya atau? Kalau misalnya ini ya kue-kue ya, Iya, kue basah gitu-gitu ya. iya, Oh, iya. kalau kue basah gitu ini Pak Yasin, jadi nggak perlu izin dari Badan POM, itu cukup dinas kesehatan sebenarnya, tapi cukup izin layak sehat. Jadi layak sehat itu kalau dia mau dipercaya oleh konsumen, itu mengurus izin layak sehat di dinas kesehatan. Nanti dinas kesehatan akan mengecek minimal cara pengolahannya di dapur itu untuk kue-kue basah pagi-pagi itu bersih apa enggak, sehat apa enggak gitu. Oh, Itu jadi nggak perlu izin kalau yang sehari 2 hari basi gitu. Kayak warung makan juga ya itu kan sebenarnya cukup dapat izin layak sehat dari dinas kesehatan. Dinas kesehatan nanti yang akan turun untuk mengecek cara masaknya gimana, warung-warung Padang, warung Tegal gitu-gitu ya. Kan kadang kita temuin juga ya warung-warung, maaf ya warung yang kecil mungkin atau apa, nggak bersih, nah, mungkin di dapurnya ada tikusnya gitu-gitu kan, nggak sesuai dengan standar layak sehat gitu. Gitu, Pak. iya, iya. Jadi untuk skala Ya, yang untuk di Bepom ini apa? Ini dia skalanya besar nih, kayak jangka-jangka panjang. ya, lebih cenderung ke pangan olahan. Jadi diolah. Oh, yang Pangan diolah. olahan, diolah, dikemas, dan ED-nya lama lah kembangannya gitu. Terus resikonya juga sedang sampai tinggi. Tapi kalau yang biasa, tapi dia pengen izin BPOM juga nggak apa-apa. Kita juga nggak batasin. Oh, apa itu kalau untuk yang misalnya nih UMKM UMKM kecil nanti dong punya pengecekan jangka waktu kayak misalnya keripik Pak itu dong kan ada masa Hmm. berlakunya begitu ya Pak. Nanti Bapak yang Iya. dari Bapak yang bimbing lagi untuk pengecekan untuk waktunya bisa bertahan berapa lama gitu. Oh iya, itu ada ininya ya, ada beberapa strateginya untuk kalau keripik digoreng sekarang tuh ED-nya kapan sih gitu ya. Nah, itu ada beberapa tekniknya. Salah satunya ya dengan cara penyimpanan di beberapa titik. Misalnya disimpan di meja biasa, suhu kamar. Nah, nanti kita lihat nih 2 bulan, 3 bulan berubah nggak? Terus ada juga disimpan di tempat yang kena cahaya. Berarti kan suhunya agak panas nih. Yang ketiga disimpan di suhu yang agak lembab. Agak lembab tuh mungkin di dekat kamar mandi atau yang lembab lah istilahnya gitu. Nanti harus ada trialnya Pak Yasin. Kalau misalnya Oh, manual lah ya, harus ada trialnya. Kalau cuma keripik gitu, mungkin 6 bulan di tempat suhu kamar tadi di atas meja atau di toples besar itu aman, masih bagus.
Tapi yang tempat panas mungkin udah mulai rusak ininya, kemasannya juga, plastiknya udah mulai rapuh. Yang di tempat lembab mungkin karena sering lembab sekali, kena dingin, mungkin udah mulai berjamur atau melempem dan sebagainya dalam waktu 2 bulan. Nah itu harus, jadi dari situ nanti pelaku usaha bisa menyimpulkan kapan waktu yang tepat untuk menuliskan ED untuk keripik padi. Itu terselanya gitu sih. Itu cara simpelnya gitu. Tapi kalau untuk produk-produk yang lain tuh harus ada uji labnya misalnya seperti itu. Kalau air mineral begitu lagi uji lab ya lagi ya. Kalau air mineral sama Pak, jadi mereka juga harus melakukan trial error di beberapa titik dan berapa lama nanti akan dilihat gitu. Karena kalau galon itu ya kayak mereknya nggak apa ini merek lokal saya sebut ya Iya. Dimas tuh mereka Cenderawasih itu udah pernah melakukan semua. Jadi rata-rata tuh 6 bulan sampai setahun masih bagus. Masyarakat ini Pak Yasin ya, Iya. masyarakat boleh juga lapor ke kami atau konsultasi juga boleh bila menemukan produk-produk yang tidak layak konsumsi, entah dari ED-nya atau rusak dan sebagainya. Dulu sih ada yang lapor, oh saya menemukan produk ED di swalayan ini. Lah itu jadi perhatian nanti untuk pelaku usahanya, yang manajer swalayannya atau pelaku yang punya swalayannya agar lebih berhati-hati gitu. Itu lapornya Aku kemana? juga, Kemana Pak? kita ada ini ya unit layanan konsumen pengaduan itu biasa kita share di medsosnya kita. Kalau kita posting apa biasa di bawahnya itu ada nomor HP yang cukup besar itu silahkan. Atau kalau enggak juga bisa langsung ke nomor HP saya itu. HP Siap. saya itu HP publik ya. Siap, siap. Jadi kalau ada apa-apa terkait BPOM juga nggak masalah. Itu Jadi juga Pak Yasin kita juga concern ke ini. Mumpung Pak Yasin kan masih milenial ya anak muda juga. iya, siap. Mungkin teman-temannya banyak yang seumuran terkait dengan kosmetik ya. Oh, Kosmetik itu kita cukup concern karena di Kota Sorong ini masih ditemukan beberapa penjual kosmetik itu kosmetiknya tuh mengandung bahan berbahaya seperti merkuri ya, yang dimana itu memang bisa instan untuk memutihkan kulit, membuat glowing dan semacamnya, tapi efek jangka panjangnya itu berbahaya. Nah itu saya harapkan untuk adik-adik, teman-teman milenial, ya nggak harus milenial sih, semuanya saja yang memakai kosmetik harus diperhatikan. Tadi cek juga ya, oh cek iya, kemasan, siap, siap. label, izin edar ya. Apakah kosmetik ini aman? Karena kan ke kulit ya, ke Iya, iya, betul. estetika. Jadi kalau ketika udah pakai yang salah, nanti malah mukanya belang-belang, setiap hari harus bedakan. Kalau bedaknya hilang jadi belang-belang kan sayang gitu ya. Nah, Oh, itu bisa konsultasi juga ke kami, ke nomor HP kami atau ke nomor saya terkait ini kosmetik yang ini bagus nggak sih, boleh nggak sih, itu juga boleh. Kita juga punya tim khusus yang di Lokapom kami, yang mbak-mbak itu yang ahli kosmetik yang bisa menjelaskan kosmetik ini aman apa tidak gitu. Kalau biasanya kalau kosmetik yang mempromosikan atau mengiklankan bisa cepat glowing, cepat putih atau cepat cerah itu malah yang berbahaya. iya Pak. Nah Itu, ini itu yang ada kadang yang saya juga, ya, yang mereka berpikir instan, sudah instan tuh, pakai langsung iya putih. Waduh. betul. Iya Pak. Padahal butuh proses. Heeh. Iya Pak. Dom berpikir beli obat yang apa, kosmetik yang murah, tapi Heeh. nanti untuk pengobatannya ini yang mahal. Itu Pak tadi yang tadi Pak bilang harus ceklik ya, Ya, ceklik. Tapi kalau misalnya di kosmetiknya tidak ada Pak. kalau di kosmetik itu tidak ada ini izin BPOM-nya, biasanya sih bahasanya notifikasi BPOM, itu bisa infokan kami atau Oh ya, siap. sampaikan apakah itu benar apa layak apa tidak. Terus teman-teman juga bisa ini sih kalau lebih gampang ya ini kita punya aplikasi namanya Cek BPOM. Itu di Play Store itu tinggal search Cek BPOM, nanti di-download itu mau ngecek produk ini ada izin BPOM-nya apa enggak, ini palsu apa enggak, sudah langsung di situ saja bisa dilihat. Oh, Misalnya tinggal kalau tinggal dimasukkan kodenya ya. Kodenya dari mana ya Pak? langsung mereknya aja, Oh, misalnya langsung mereknya saja. apa, Heeh, Pons gitu atau ini maaf ya ada Iya, merek iya, ya, siap. Wardah gitu. Tinggal dimasukkan. Nah, kalau belum yakin diketik tuh nomornya. Nah, itu kalau nanti di situ akan muncul keterangan terkait produk itu.
Kalau di situ ada silang merah atau tidak terdaftar, berarti bisa saja itu tidak terdaftar atau bisa juga itu tanpa izin gitu. Mungkin banyak ini ya kalangan lain kayak bapak-bapak ya atau laki-laki dewasa itu juga harus hati-hati menggunakan obat tradisional atau obat kuat yang mengklaim bisa ini itu juga kadang banyak efek sampingnya yang nggak baik. Nah itu harus diperhatikan apakah obat yang mau dikonsumsi itu ada izin BPOM apa enggak. Kalau ada izin BPOM tentunya sudah melewati tahapan-tahapan itu pernah diujikan, sudah ada kajian-kajiannya, terus memang berefek untuk ke situ. Nah itu aman dikonsumsi oleh bapak-bapak atau ini ya. Tapi kalau misalnya yang hanya iklannya saja yang bagus, tapi nggak ada izinnya itu berbahaya. Oh sampai Siapa tahu di Sorong ini kan kota besar ya, jadi orang bisa jualan apa aja gitu. iya iya betul. Untuk obat-obat kuat gitu dari Badan POM juga dikasih izin ya Pak? Iya, kalau 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 itu memenuhi tahap kajian ilmiah dan ada bukti penelitiannya dan juga kajian dari kami bagus ya itu diperkenankan dikasih izin gitu. Tapi kalau yang obat-obat biru, obat nggak jelas gitu ya, atau mungkin palsu malahan, nah itu malah berbahaya. Kadang kan dijual online banyak toh Pak. Saya kan punya tim cyber di Badan POM itu untuk mengecek apa sih yang dijual di Kota Sorong ini terkait obat makanan loh ya, nggak yang lain-lain. Itu ada orang ngetek jualan apa kita langsung langsung ada reportnya. Oh ini jualan ini nih obat berbahaya, misalnya vitamin C untuk disuntik biar glowing, tapi yang jual bukan orang kecantikan, bukan orang yang apa ya istilahnya itu berkewenangan untuk itu. Lah itu juga kita ini kan gitu. oh jadi Kita sudah monitor. sudah didapat sudah dapat monitor ya? Iya, kosmetik-kosmetik yang maaf nih dari tempat lain tapi tidak ada izin edar masuk ke Sorong dijual lewat Facebook itu kita langsung Recording in dapat progress. dapat notifnya, dapat ininya langsung bisa kita lanjuti. Ya kemarin udah ini Pak, ada satu sih pelaku usaha yang jahat yang memang sudah kita peringati, udah kita ini kan masih tetap jualan kosmetik TIE, nah akhirnya udah kita pidanakan. Sekarang bahasanya udah tahap 2 masuk di pengadilan nanti. Jadi yang Wah, dijual harus hati-hati juga ya, jangan sembarangan. Jangan asal mengiklankan ini bagus, ini enak, ini apa, tapi tidak ada ininya, evidence base-nya, apa bukti pendukungnya gitu. iya Pak. Kadang juga iklan sekarang ini agak susah sekali kita percaya nih. Oke siap. Oke Bapak, mungkin itu saja Kak Pak. Oh baik. Siap. Ah, ah. Terima kasih Pak. Ya closing statement ya Pak Yasin ya. Oh ya siap siap boleh. Ya. Ah, untuk teman-teman semuanya ini mungkin para milenial ya, jadi atau seumurannya Pak Yasin nih, Mas Yasin nih, harus diperhatikan terkait dengan penggunaan obat dan makanan, termasuk kosmetik, obat tradisional. Jangan lupa cek klik, cek kemasan, cek label, izin edar dan kedaluarsa. Kalau mau lebih jelas lagi, lebih dalam, bisa juga download aplikasi kami, cek BPOM di Play Store. Kalau ada hal-hal yang terkait dengan obat dan makanan mau diadukan atau mau diinformasikan, pengen tahu lebih lanjut bisa hubungi nomornya layanan Badan POM Sorong atau enggak nomor HP saya di itu disimpan Pak Yasin juga. Iya siap. Begitu. Terima kasih, salam sehat selalu. Semoga Kota Sorong semakin aman dari obat dan makanan yang berbahaya dan masyarakat bisa sehat, berdaya saing, membangun Kota Sorong semuanya. Terima Siap. kasih ya Pak Yasin ya. Siap siap. Terima kasih lagi Pak. Oke teman-teman, Iya. itu saja. Mungkin sampai jumpa di video podcast selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.